likuiditas. Sebelum saya membahas tentang apa itu likuiditas, baiklah di sini saya perkenalkan diri saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fadila dari Prodi Perbankan Syariah 5B. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu likuiditas, jangan lupa ditonton. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu likuiditas. Likuiditas merupakan suatu rasio keuangan yang menunjukkan baik atau tidaknya suatu kepemilikan perusahaan pada aset lancar yang akan mencukupi untuk memenuhi kewajiban perusahaan saat jatuh tempo. Sebagai contoh, keuangan yang paling umum adalah rasio lancar, rasio ekuitas, rasio utang terhadap ekuitas, rasio perputaran aset depat, dan jadi seharusnya Anda dapat mempersiapkan diri pada bidang keuangan yang dibutuhkan perusahaan dalam memahami pembukuan perusahaan, terutama tentang pentingnya apa itu likuiditas perusahaan, sehingga Anda dapat mengetahui tentang pentingnya rasio likuiditas secara perhitungannya dapat bermanfaat bagi bisnis Anda ataupun ahli karir Anda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu likuiditas bank. Likuiditas yang diberikan kepada perusahaan atau masyarakat adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang akan jatuh tempo ketika pada bank memiliki sejumlah alat pembayaran pada saat tertentu. Ini disebut sebagai kekuatan membayar. Oleh sebab itu, memiliki kekuatan membayar tidak selalu berarti memiliki kemampuan likuiditas yang baik. Pada sistem perbankan, apa itu likuiditas merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan bank itu sendiri, sehingga bank yang memiliki kemampuan likuiditas lebih mudah diberikan dan dapat memelihara kepercayaan kepada masyarakat. Namun, bank juga berusaha mempertahankan rasio likuiditas dengan rasio profitabilitas untuk menggunakan rumus rasio dan return on equity, sehingga rasio likuiditas yaitu dengan memperkecil dana yang tidak terpakai serta meningkatkan pendapatan dengan risiko sekecil mungkin untuk memenuhi kebutuhan cash flow suatu perusahaan. Baiklah, kita lanjutkan tentang pengertian rasio likuiditas. Dalam sebuah bisnis, tentunya perusahaan akan membutuhkan dana cair untuk memenuhi kebutuhan perusahaan pada kewajiban jangka pendeknya. Pada dasarnya, likuiditas adalah kemampuan perusahaannya untuk membayar jumlah yang sudah jatuh tempo kepada pihak kepentingan perusahaan. Sehingga rasio likuiditas bisa menunjukkan apakah perusahaan memiliki cukup kasnya dalam melunasi kewajiban atau apakah mereka harus menggunakan beberapa aset mereka. Contohnya persediaan piutang atau sekuritas perdagangan untuk diubah menjadi uang tunai perusahaan. Dengan demikian, kita perlu menghitung rasio likuiditas untuk mengukur seberapa besar rasio likuiditas. Rasio ini bersifat jangka pendek. Sebagai kreditur, pasti akan selalu ingin mengetahui posisi likuiditas perusahaan tersebut karena kepentingan keuangan mereka. Berikut ini, menurut beberapa sumber dan pengertian likuiditas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Syafridah Hani, 2015-121, pengertian likuiditas merupakan kemampuan pada suatu perusahaan di dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangan yang secepatnya dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Secara spektif, likuiditas tersebut mencerminkan ketersediaan dana yang dipunyai perusahaan guna memenuhi seluruh hutang yang akan jatuh tempo. Yang kedua, menurut S. Munawir 2007-31, pengertian likuiditas ini ialah kemampuan sebuah perusahaan untuk bisa memenuhi kewajiban keuangan yang harus secepatnya dipenuhi atau juga kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Nah, jadi likuiditas itu juga mempunyai jenis-jenis. Yang pertama rasio lancar, yang kedua rasio cepat, yang ketiga rasio uang tunai. Baiklah, saya akan menunjukkan salah satu contoh dari ketiganya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan likuiditas di rasio lancar. Contohnya, PT Sukses Kemilau memiliki aktiva lancar sebesar 400 juta yang terdiri dari kas dan bank masing-masing sebesar 100 juta dan 200 juta. PT Sukses Kemilau juga memiliki utang lancar sebesar 200 juta dan inventory sebesar 50 juta. Berapakah rasio lancar dan rasio cepat dan juga rasio kas perusahaan Sukses Kemilau, yaitu perhitungan sebagai berikut. Yang pertama,
sama dengan aktiva lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan utang lancar. Sedangkan di PT Sukses Milau tadi, aktiva lancarnya 400 juta dan persediaannya 50 juta dibagi 200 juta. Hasil nilai rasio cepat dimiliki 1,75 oleh PT Sukses Kemilau, mengartikan bahwa perusahaan mampu membayar kewajiban walau dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dan dibagi utang lancar. Contoh yang ketiga yaitu rasio uang tunai atau kas. Rumus dari rasio kas yaitu kas tambah bank dibagi utang lancar. Dari contoh PT Sukses Kemilau, uang kas sebesar 100 juta ditambah dengan 200 juta dibagi dengan 200 juta. Hasil rasio kas bernilai sebesar 1,5 mengidentifikasikan bahwa kas perusahaan mampu memenuhi kewajiban perusahaan dengan baik dan tepat waktu. Seperti itulah penjelasan lengkap mengenai 3 jenis rasio likuiditas yang biasanya digunakan oleh perusahaan, dan dimulai dari pengertian apa itu likuiditas, perhitungan rumus, serta contohnya, sehingga kita bisa mengukur suatu keputusan rasio likuiditas pada saat kita laporan. Keuangan bagian aktiva yang digunakan perusahaan sebesar-besar dapat menguntungkan perusahaan sehingga menyanggupi kewajiban utang lancarnya. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.